Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmir Sila Saputra. Saya dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga Offering B. Di sini saya akan menjelaskan tentang latihan daya tahan kardiorespiratori. Kardiorespiratori itu berasal dari gabungan kardiovaskuler dan respirasi. Kardiovaskuler atau dalam kurung denyut jantung dan pembuluh darah atau nadi. Denyut jantung, debaran yang dikeluarkan oleh jantung dan akibat aliran darah melalui jantung. Dokter biasanya menggunakan stetoskop ketika memeriksa pasien untuk mendengarkan detak jantung dan memberikan informasi penting tentang kondisi jantung, kerja jantung yang diatur oleh pacemaker, alat ukur detak jantung. Daya tahan jantung berkaitan dengan kemampuan tubuh untuk menyerahkan darah yang mengandung O2 dan nutrisi ke jaringan tubuh yang aktif, serta mengangkut sisa-sisa metabolisme ke alat-alat pengeluarannya. Hal itu berhubungan dengan kekuatan dan tegangan jantung, kerja paru-paru, peredaran darah, dan metabolisme cadangan energi dalam menghadapi tekanan, yaitu latihan jasmani dan kerja. Kualitas daya tahan jantung dan paru-paru dinyatakan dengan VO2 max. Adapun pola latihan untuk daya tahan paru-paru dan jantung antara lain, yang pertama itu adalah gerakan yang melibatkan otot-otot besar seperti berjalan dan berlari. Kedua, gerakan yang kontinu ritmis seperti bersepeda, jogging dengan kecepatan tertentu. Yang ketiga adalah sifat geraknya aerobik, yakni gerak yang dilakukan dengan intensitas sedang dan diukur dengan kenaikan detak jantung. Latihannya seperti lari dengan kecepatan yang sedang. Untuk meningkatkan kebugaran paru-paru dan jantung, maka frekuensi latihannya sebanyak 3-5 kali per minggu dengan intensitas 75-85% dari detak jantung normal, dan waktu untuk setiap latihan selama 20-60 menit tanpa berhenti. Yang berikutnya adalah saya akan menjelaskan denyut nadi. Berapa kali arteri mengembangkan dan berkontraksi dalam suatu menit. Dalam 1 menit sebagai respons terhadap detak jantung, atau juga dapat diartikan sebagai perubahan tiba-tiba dari tekanan jantung yang dirambatkan sebagai gelombang pada dinding pembuluh darah. Sifat denyut nadi yaitu yang pertama, ukurannya itu besar sampai kecil. Kecepatannya itu cepat dan lambat. Jenis gelombangnya itu memanjang dan memendek. Iramanya itu teratur dan tidak teratur. Yang terakhir, tegangan. 5. Lemah atau kuatnya. Faktor yang berpengaruh: aktivitas fisik, suhu badan, obat-obatan, emosi, makanan. Yang berikutnya saya menjelaskan respirasi. Respirasi adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung O2 ke dalam tubuh, serta mengembuskan sel tubuh yang banyak mengandung CO2 sebagai sisa dari oksidasi keluar dari tubuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan: yang pertama, umur. Kedua, jenis kelamin. Yang ketiga, suhu tubuh. Yang keempat, posisi tubuh. Yang kelima, kegiatan tubuh. Tipe daya tahan kardiorespiratori. Di sini ada beberapa tipe. Yang pertama itu daya tahan aerobik, yaitu kerja otot dan gerak otot yang menggunakan oksigen guna melepaskan energi dari bahan-bahan otot. Latihan aerobik menuntun kita untuk memperkuat sistem kardiorespiratori dan suatu peningkatan kemampuan dalam menggunakan oksigen di dalam otot. Daya tahan aerobik dapat dikembangkan melalui latihan
lari terus-menerus atau lari interval. Yang kedua itu ya adalah daya tahan jantung paru anaerobik, yaitu tanpa menggunakan oksigen atau melakukan kerja. Ada dua macam daya tahan aerobik, yaitu daya tahan kecepatan dan daya tahan kekuatan. Mengembangkan daya tahan kecepatan membuat orang dapat berlari dengan cepat, tinggi, sedangkan daya tahan kekuatan orang tetap dapat mengeluarkan tenaga meski telah terjadi pembentukan asap laktat. Faktor yang dapat mengaruhi daya tahan kardiorespiratori yaitu keturunan atau genetik. Yang kedua itu umur, yang ketiga jenis kelamin, yang keempat aktivitas fisik latihan, yang kelima lemak tubuh. Di sini juga ada manfaat-manfaat kebugaran tentang kardiorespiratori. Di sini dijelaskan menurut Sadoso Sumosarjono, yaitu yang pertama itu berkurangnya risiko gangguan jantung dan pembuluh darah. Yang kedua, menjaga tekanan darah tetap normal. Yang ketiga, mengatur kadar lemak dalam darah. Yang keempat, meninggikan VO2 max. Yang kelima adalah tulang atau persendian dan otot akan menjadi lebih kuat. Yang keenam yaitu adalah mengurangi resiko jantung, koroner, kegemukan, diabetes, dan kanker. Cara untuk mengetahui daya tahan paru dan jantung adalah tes kardiorespiratori, merupakan tes penggunaan oksigen oleh tubuh selama kerja maksimum. Multi-stage fitness test, Harvard Step Test, Treadmill Test. Pemeriksaan untuk mengetahui kemampuan maksimal kerja jantung saat melakukan aktivitas. Di sini juga ada beberapa bentuk daya tahan kardiorespiratori. Yang pertama adalah frekuensi. Untuk mendapatkan kebugaran jantung paru, latihan dilakukan secara teratur 3-5 kali per minggu. Waktu latihan sebaiknya dipilih dengan tepat. Misalnya A. Latihan pagi dilakukan sebelum pukul 10. Yang B. Latihan sore dilakukan setelah pukul 15, pukul 3. Berikutnya, latihan pada siang hari atau pada saat suhu panas sebaiknya dihindari. Yang terakhir, latihan harus selesai 3 jam sebelum tidur, baik saat tidur siang maupun saat malam. Yang kedua, ada intensitas latihan. Intensitas latihan merupakan komponen kualitas yang mengacu pada jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu unit waktu tertentu. Berlatih pada intensitas lebih rendah, misalnya 60%, terus tingkatkan secara bertahap hingga mencapai intensitas latihan yang semestinya. Yang ketiga ada durasi. Durasi adalah ukuran yang menunjukkan lamanya waktu latihan. Setiap berlatih kerjakan selama 60 menit tanpa berhenti. Di sini saya akan menjelaskan keuntungan latihan daya tahan jantung. Yang pertama ada pengaruh latihan terhadap kesehatan otot jantung. Karena adanya latihan daya tahan, kinerja otot jantung bertambah. Otot yang terlatih akan lebih sehat, bekerja dengan baik. Yang kedua, pengaruh latihan terhadap aliran darah. Berdasarkan penelitian, volume darah yang dipompa setiap denyutan oleh orang yang rutin berlatih lebih besar dibandingkan orang yang tidak pernah berlatih. Yang ketiga, pengaruh latihan terhadap denyut jantung. Individu yang berlatih mempunyai denyut jantung yang lebih cepat dan stabil dibandingkan orang yang tidak pernah sama sekali berlatih. Yang keempat ada pengaruh latihan terhadap pernafasan. Orang yang rutin berlatih bernafas 6-8 kali per menit, sedangkan pada orang yang tidak berlatih bernafas 18-20 kali per menit. Ini menunjukkan bahwa oksigen yang dibawa dalam setiap pengambilan nafas orang yang rajin berlatih lebih banyak dibandingkan orang yang tidak berlatih. Yang kelima, pengaruh latihan terhadap sistem otot.
Beberapa keuntungan dari latihan otot-otot yaitu sebagai berikut. Yang A, ada sarkoma dar serabut otot menjadi lebih tebal dan kuat. Yang B, ukuran otot bertambah. Yang C, kekuatan otot meningkat. Yang D, daya tahan otot meningkat. Sekian dan terima kasih.